Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuslina Citra Dewi, NIM 181111044. Di sini saya akan mereview hasil webinar tentang tema parenting dalam rangka Hari Keluarga Nasional tahun 2020. Nah, di sini juga saya akan mereview hasil webinar dari 3 narasumber. Nah, narasumber yang pertama itu ada Dr. Hasto Wardoyo, SPOG, dengan tema masa new normal cegah stunting tetap penting bagi keluarga. Kemudian yang kedua ada Profesor Dr. Sujatmiko, SPA KMSI, dengan tema peran keluarga dalam meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak membentuk generasi unggul selama dan sesudah pandemi COVID-19. Kemudian yang ketiga ada Willy Budiman Winata dengan tema membangun kebahagiaan orang tua dan anak di masa new normal. Langsung saja masuk ke reviewnya tentang stunting atau sering disebut dengan kerdil merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak yang berusia di bawah 5 tahun atau balita. Nah, stunting ini selain berdampak negatif pada pertumbuhan fisik dan kerentanan terhadap penyakit, juga beresiko terhadap lambannya perkembangan otak yang berpengaruh pada tingkat kecerdasan dan produktivitas anak pada saat dewasa. Kemudian ada dampak stunting menurut WHO Conceptual Framework tahun 2013, itu dampak jangka panjang stuntingnya yang pertama pengaruh kesehatan, yang kedua perkembangan, kemudian yang tiga ekonomi. Nah, menurut dari hilangnya produk domestik bruto (PDB) itu dan pengurangan pendapat pekerja dewasa hingga 20% akibat stunting menurut TNP 2K 2017. Nah, oleh karena itu BKKBN memiliki 3 kegiatan, yaitu Tribina. Yang pertama Bina Keluarga Balita, kemudian Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia. Kepala BKKBN Dr. Hasto Wardoyo, SPOGK, mengatakan persiapkan kehamilan dengan baik dan jangan ada kehamilan yang tidak direncanakan agar kelak anak mendapatkan gizi yang baik, karena kehamilan yang direncanakan nantinya akan menimbulkan berbagai penyakit. Nah, selama masa kehamilan, seorang ibu harus rajin mengkonsumsi asam folat, zinc, dan vitamin, karena dengan kekurangan asam folat bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan. Kemudian pertumbuhan otak dalam kandungan tercepat terjadi pada trimester 3. Selain itu, terdapat faktor yang mempengaruhi perkembangan otak dan pertumbuhan bayi, yaitu infeksi, stres, gizi, toksin, radiasi, dan hormon. Untuk itu, di masa COVID-19, seorang ibu hamil harus menjaga kehamilannya sampai tidak terkena infeksi. Hal-hal lainnya yang perlu diperhatikan saat kehamilan untuk pencegahan stunting yang terpenting ialah jarak kelahiran anak satu dengan yang lainnya harus 24 sampai 33 bulan. Nah, penggunaan alat kontrasepsi yang juga dapat mengurangi undernutrition bagi anak serta mengurangi autisme bagi anak, serta usia kehamilan karena lebih baik hamil di usia yang sehat, yaitu 20 tahun sampai 35 tahun. Kemudian ini masuk ke materi 2 dari narasumber Profesor Dr. Sujatmiko, SPAK MSI. Nah, dengan tema peran keluarga dalam meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak membentuk generasi unggul selama dan sesudah pandemi COVID-19. Nah, peran keluarga untuk membentuk anak unggul Indonesia bisa melalui 3 cara, yaitu yang pertama nutrisi. Berikanlah nutrisi yang baik yang terdiri dari protein sebagai lauk pauk dengan porsi yang banyak. Kemudian karbohidrat sebagai makanan pokok dengan porsi secukupnya.
serta buah dan sayur dengan porsi sedikit. Nah, hal itu dapat membentuk struktur dan mengatur fungsi organ tubuh. Kemudian yang kedua, stimulasi. Kita harus memberikan contoh yang baik kepada anak dengan bermain dan memberikan kasih sayang serta memberikan pujian atau penghargaan. Kemudian yang ketiga, proteksi. Nah, hal ini juga dapat dilakukan dengan melindungi anak dari infeksi cedera, kekerasan, kemudian eksploitasi, penelantaran, dan juga kebersihan serta kesehatan. Yang terakhir yaitu evaluasi tumbuh kembang. Nah, pada kondisi pandemik COVID-19 ini, orang tua harus tetap memberikan nutrisi yang baik dengan belanja makanan yang mudah didapat, tetapi tetap bergizi serta dimasak sendiri. Lalu selalu memberikan kasih sayang dengan mendengarkan setiap obrolan anak, kemudian memberikan contoh berbicara yang baik dan sopan ke anak, ciptakan rasa aman, nyaman, serta melindungi anak dari berbagai virus atau bakteri dengan meminta anak untuk memakai masker, kemudian rajin mencuci tangan, berjaga jarak dari orang lain, terus hindari makanan yang tidak sehat dan hindari asap rokok atau kendaraan atau sampah yang berbahaya. Dan yang terpenting bagi anak itu usia 0 sampai 2 tahun itu anak untuk tetap rajin dan rutin memberikan imunisasi ke puskesmas atau rumah sakit dengan memperhatikan protokol kesehatan atau bisa mendatangi rumah sakit atau puskesmas yang berada di zona hijau. Begitu. Nah, kemudian kebahagiaan keluarga atau psikologis keluarga dalam masa pandemi COVID-19 ini turut menjadi hal yang penting yang harus diperhatikan, karena ketika orang tua dan anak selalu berada di rumah 24 jam serta peran orang tua terutama ibu, beban kerjanya itu bertambah karena harus mengurusi pekerjaan rumah sehari-hari, ditambah membantu anak untuk mengerjakan pekerjaan rumah, kemudian pekerjaan sekolah maksudnya. Kemudian tidak jarang orang tua atau anak mengalami stres atau tingkat emosi yang tidak stabil, padahal kebahagiaan sangat diperlukan untuk tetap menjaga imunitas tubuh. Kemudian materi yang terakhir dari narasumber ketiga yaitu ada Bapak Willy Budiman Winata dengan tema membangun kebahagiaan orang tua dan anak di masa new normal. Nah, Bapak Budiman Winata ini menyampaikan hidup yang bahagia bagi anak yaitu seperti kebahagiaan itu berasal dari 3 hal. Yang pertama, hidup yang menyenangkan, pleasant life, atau berkaitan dengan perasaan dan emosi yang positif. Kemudian yang kedua itu hidup yang baik, good life, hidup yang baik dengan produktif dan menggali emosinya dengan berbagai kreativitas. Yang ketiga yaitu hidup yang bermakna atau meaningful life. Hidup yang bermakna di sini maksudnya yaitu hidup yang bermanfaat bagi orang lain begitu. Pada masa pandemi COVID-19 ini yang terganggu langsung ialah hidup yang menyenangkan berubah menjadi hidup yang kurang menyenangkan karena emosi orang tua dan anak bisa berubah menjadi bete, kesal, dan stres karena menyesuaikan diri dengan banyak hal. Nah, untuk membuat kebahagiaan anak menjadi hidup yang menyenangkan, kuncinya itu lebih banyak mendapatkan emosi yang positif daripada yang negatif dengan membangun hubungan yang erat bersama anak melalui rasio 5P banding 1N. Nah, 5P banding 1N ini yaitu 5 komentar positif dan 1 komentar negatif. Kemudian Bapak Willy Budiman Winata ini memberikan tips untuk mengatasi kemarahan dengan singkatan ATUR. ATUR ini A itu amati, T itu tenang, kemudian U itu ungkapkan, dan R itu resolusi. Nah, atur di sini yaitu amati dengan perhatikan ekspresi dan kondisi saat marah. Ketika sudah sadar kalau diri sendiri marah, maka tenangkan dengan perasaan yang rileks dan tidak melampiaskan amarah. Setelah bisa diungkapkan dengan mencari waktu yang tepat untuk mengungkapkan perasaan, lalu bisa membuat resolusi untuk mencari kesepakatan baru sehingga kejadian yang sama tidak akan terulang di masa depan. Mungkin itu saja
review dari saya. Apabila banyak salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.